sekarang sebab-sebab masuknya apa? Ya, sebab-sebab masuknya setan ini apa ke dalam tubuh manusia? Pertama, secara natural, secara alami, orang bisa saja setan itu masuk dan diam-diam menguasainya. Bagaimana keadaannya? Ini jangan jadi salah ya. Ada peruqyah yang mengatakan nanti masuk kamar mandi harus baca doa, kalau nggak baca doa nanti setan masuk. Yang dimaksud di sana bukan langsung kerasukan, bukan. Ya Bapak sekalian, tapi perhatikan gambaran ini agar kita benar-benar punya penjelasan yang paripurna bagaimana jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia secara natural. Ada yang masih belum menikah nih di sini ya. Tadi ada seorang ikhwan satu, belum menikah ibu ya. Baik, ada sepasang nih. Ada lagi enggak? Saya doain nih. Baik, ada lagi ya. Dua ya. Ada lagi? 3, 4. Nah, ada lagi? Ada laki-laki 2. 3. Mana satu lagi? Ada 4 pasang. Mudah-mudahan Allah tidak jodohkan. Kenapa harus apa namanya, perbaikan ya kan, perbaikan keturunan. Jangan sama-sama yang gangguan. Betul nggak? Nanti hasilnya gimana? Bercanda ya. Kalau Allah jodohkan ya kenapa tidak kan? Baik, Muslim, lihat. Membangun, menciptakan, membuat anak soleh itu dimulai dari kapan? Ada yang bilang sejak usia 5 tahun. Ada yang bilang sejak untuk menciptakan anak soleh ya, itu sejak seseorang itu mulai mempersiapkan diri untuk hari pernikahan yang pertama. Jadi dia cari wanita yang solehah, dan dia tidak bakal bisa mencari wanita yang solehah kalau dirinya tidak soleh. Berarti bersih-bersih dulu kan, bersih-bersih nih sampai merasa bersih. Alhamdulillah, sholat udah nggak berat minimal ya, udah nggak ada setan lagi nih, udah nggak nguap-nguap lagi, bersih nih kita tanpa setan. Maka kemudian Allah akan pasangkan dengan yang demikian sama. Maka ketika mendapatkan calon pasangan, prosesnya pun baik, dari mulai ta'aruf, kemudian apa lagi? Hitbah, ya kan? Kemudian nikah, betul? Nikah secara islami, tidak kawin lari begitu, ya kan? Kemudian selanjutnya apa? Malam pertama, ada doanya, gitu kan? Malam-malam berikutnya juga ada doanya. Ketika kita mendatangi istri atau suami mendatangi istri, istri mendatangi suami, salah satu minimal berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ketika kita baca doa itu, maka dari hasil hubungan badannya itu terlahirlah anak, maka anaknya tidak akan disentuh setan. Kalau tidak baca doa, anaknya akan diganggu setan. Maka ketika kamu melihat bayi keluar dan menangis, kata Nabi, itu adalah tusukan setan pada perut anak itu, dan itu adalah gangguan setan yang pertama. Maka kemudian ada anak yang lahir itu dibacain apa? Azan ya, disambut dengan azan, dibacakan syahadat, dibacain Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan cepat-cepat mengatakan ini bid'ah ya. Ini adalah usaha untuk menangkal setan. Nah, cuman menangkal setan itu bukan dari situ awalnya, tapi dari kapan? Dari mulai pemilihan bibit yang baik. Begitu Pak. Kalau gitu saya kalau belum bersih jangan nikah Ustaz. Enggak begitu juga. Ya. Kalau sama-sama gangguan jin justru bagus. Nikahilah istri Anda satu paket dengan jinnya. Ya kan, jadi saling tahu, oh ini jinnya, ini dia, lagi marah itu jinnya, lagi nggak marah ini dia istri saya, kan begitu. Nanti ruqyah mandiri bareng, muntah bareng, romantis. Ya. Justru kalau lagi gangguan jin harus nikah dengan
yang sedang gangguan juga minimal sama peruqyah kan begitu. Ya, baik Bapak sekalian ya. Ini dari sini nih lihat, dari sini bermulanya gangguan jin maksud saya. Jadi nanti ketika seseorang itu menikahi wanita yang di rahimnya ada setan, maka sejak itu setan akan mengganggu rahimnya juga. Kenapa Allah tidak menjaganya? Nah, kan begitu tuh. Bukankah setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci atau fitrah? Yang suci itu ruhnya, bukan jasadnya. Yang suci adalah agamanya. Ya, kalau tubuhnya bisa diganggu setan. Kenapa diganggu setan? Karena ibunya tidak menjaga dirinya sehingga setan mengganggunya, otomatis dia mengganggu rahimnya, mengganggu anaknya gitu atau ayahnya. Begitu Pak Silin? Nah, bayangkan ketika 7 bulan suka ada ritual ya. Diritualkan. Nah, apa yang terjadi tuh? Masuk satu setan gitu. Waktu lahiran dipanggil dukun. Dukun apa namanya? Dukun beranak. Nambah 2 setan. Tali ari-arinya disimpan, digantungkan 3 setan. Kan gitu kan? Nanti 2 bulan kemudian diberi air kelapa dari mbah dukun 4 setan. Agak besar dikit panas sakit-sakitan dikalungin 5 setan. Ya, gitu kan Bu ya. Agak besar cacingan dibawa ke dukun 6 setan. Udah besar sedikit jadi anak-anak main jalangkung 7 setan. Iya enggak? Begitu kan? Agak besar sedikit remaja main kuda lumping berapa? 8 setan. Ya kan? Agak besar dikit lihat kakaknya jagoan di pondoknya, ya kan? Akhirnya dia ikut juga amalan-amalan tuh. Berapa? 9 setan. Nah, itulah yang disebut jin apa itu? Khodam. Gitu Pak ya. Jadi enggak kemudian masuk kamar mandi enggak baca doa, keraksukan. Enggak begitu. Itu adalah setan yang ada sejak kecil. Inilah yang disebut khodam, yang menemani dia dari kecil. Adapun hal ini pelengkap saja. Dia masuk kamar mandi enggak baca doa, diintip setan. Gitu ya. Kemudian kukunya panjang enggak dipotong, ada ee-nya kotor, ditinggali oleh anak-anak setan. Karena kelalaian dan kebodohan, misalkan enggak pernah baca zikir pelindungan atau enggak yakin itu, tambah setan-setan yang lain. Misalkan gini, kita pulang dari sini nih, masuk rumah, ngapain dulu Pak itu sebelum masuk? Selain bersih-bersih kaki, ketok dulu kan? Tok tok tok, bismillah, assalamualaikum, meskipun nggak ada orang. Maka kalau begitu kita masuk aman. Tapi kalau nggak baca bismillah, nggak salam, kita main masuk aja, semua setan yang ikut ke rumah. Ikut ke rumah. Maka kata Nabi ketika kita basmalah dan salam, ya, setan-setan itu berkata stop sampai di sini, ya, kita tidak bisa masuk. Tapi kalau kita tanpa baca doa dan salam, mereka mengatakan mari kawan-kawan kita masuk semuanya. Hari ini kita dapat penginapan dan makan malam. Begitu Pak Ustaz. Ya, jadi ini tambahan aja. Jin yang primernya yang dari mana tadi? Ya, yang dari kecil. Kalau anak ini tadi ya, yang berapa setan tuh? 9 setan tadi, ya. Kemudian menikah, kemudian sakit lagi, pengen punya anak, pergi ke dukun. Berarti berapa setan? 10 setan. Nanti lahirannya susah, panggil dukun lagi yang kemarin. 11 setan. Maka itulah yang disebut jin nasab pada fase berikutnya. Gitu ya. Maka bisa dipahami ya misalnya, ya, inilah sebab-sebab jin nasab. Nanti kalau orang-orang begini, mungkin nggak di rumahnya ada jimat? Mungkin nggak dia suka hal-hal terkait hal-hal mistik? Mungkin. Jadi adapun foto wali-wali, mohon maaf ya, kemudian jimat-jimat itu pelengkapnya saja, bukan dari jimat itu jin masuk, bukan, tapi dari hal-hal yang lainnya. Maka ada kesalahan ketika melakukan ruqyah rumah. Itu orang fokus pada penghancuran jimat itu, padahal bukan itu sebetulnya, tetapi fokus pada penghancuran akidah, keyakinan yang batil yang ada pada orang tersebut.
ya. Setelah keyakinannya hancur, maka dia sendiri yang akan menghancurkan ajimat-ajimat tersebut. Itu yang paling safety, yang paling aman. Ya. Selanjutnya, jazakallahu khair ya. Muslimin, ada nafsu. Tadi yang hadir pagi tadi, masya Allah ya, bisa melihat dengan jelas bahwa nafsu itu sangat berpengaruh terhadap adanya setan. Ya. Marah, sedih dan takut. Ya, mudah-mudahan ini sudah pudar sedikit-sedikit ya. Kemudian selanjutnya diundang oleh manusia ya dalam ritual kesyirikan, ilmu hitam, susu, kekebalan, pengasihan, ya, memiliki amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah dan sering pergi ke dukun, jin keturunan, dan kemudian dari ain dan sihir. Ini sebab-sebabnya.